Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut, ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majus tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu, kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin, tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Nah, di video itu kan Rhoma Irama menyebut kalau ibunya Pak Jokowi Kristen padahal Islam. Nah, ini kok bisa sekelas Rhoma Irama termakan hoak gitu ya. Nah, makanya di video saya sebelumnya kan saya ngomong semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya ya. Karena kalau soal ngomongin kehidupan orang, ngomongin rumah tangga orang, saya jujur kurang minat dan gak suka ya. Karena takutnya nanti justru berbalik kepada diri kita sendiri. Kalau itu nggak benar, jadinya fitnah. Tapi kalau kita ngomongin aib orang hanya untuk menjatuhkan, ya semoga kita bukan termasuk golongan kayak gitulah. Buat semuanya, semoga ini bisa menjadi pembelajaran. Ini yang Allah katakan tadi, kita diperintahkan berbuat baik dengan suku apapun, agama apapun. Tapi ketika memilih pemimpin, ini kita dilarang keras gitu loh. Ini masalahnya. Jadi tolong dibedakan bahwa ada yang bersifat muamalah, itu nggak ada masalah. Tapi yang bersifat akidah, ini nggak bisa ditawar-tawar, Mas Jokowi. Ya, jadi saya sama Anda, sama Ahok, sering saya katakan, I love you all. I love you all. Jadi kita nggak ada masalah dalam berbahasa. Begitu juga mengenai ibu Anda. Ya. Sampaikan sama ibu Anda bahwa, maaf saya tidak semata-mata mengatakan ibunya Jokowi itu kafir, tidak. Yang dituduhkan kepada saya bahwa Rhoma Irama itu memfitnah ibunda Jokowi, ini tidak saya lakukan. Yang saya katakan adalah Jokowi itu orang tuanya Kristen. Nah, ini pun saya dapat dari internet. Itu. Untuk itu pun oke, saya minta maaf. Jeger. Komen di atas ini. Fakta emang fakta, tapi akhlak diutamakan. Sebagai seorang penceramah, contoh yang baik-baik. Salam akal sehat, Bung. Oke, saya jawab, Bang. Kalau Anda bicara tentang akhlak, apakah Rhoma Irama punya akhlak yang baik? Sekarang saya tanya, ya, seorang penceramah besar Rhoma Irama, cara berminta maafnya seperti itu, seakan-akan tidak ada penyesalan sambil tersenyum. Kalau dia punya akhlak yang baik, Rhoma Irama akan datang langsung untuk mencari permaafan. Kalau dia sudah meninggal, ibunya Bapak Jokowi akan datang ke makamnya dan bersujud untuk meminta maaf. Itu baru namanya penceramah akhlak yang baik. Oke, salam mancong putih, derek Kiai Enu. Muah. Aja itu adukku katanya. Ada saja Pak Karni. Terus apa? Ya silakan. Sudah 12 tahun yang lalu saya haji, tapi masa harus saya sampaikan kemana-mana, riak nanti jadinya. Ya benar, itu kalau digembar-gemborkan malah jadi ria. Dan sedekah yang diiringi ria itu bagaikan pasir di atas batu, kemudian datang hujan lebat. Pak Jokowi, apa harapan Pak Jokowi untuk ke depan? Ya sudahlah, pokoknya yang isu-isu sekarang ini kita stop, kita akhiri, kemudian kita mulai dengan isu-isu bagaimana program-program itu untuk Jakarta yang lebih baik, visi kita seperti apa, program ke depan itu seperti apa. Sudah kita konsentrasi ke situ, tinggal 1 bulan. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut, ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majus tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu, kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin, tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang. Kan santrinya jadi eskal, ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin ini kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya, ternyata sirinya begini.
Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadollu wadollu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja, sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya, saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahlinya. Nah, kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW, kemudian bersanad sampai kita, atau kita sampai Rasulullah. Itu mengalami sekian ijtihad yang tidak mudah.